yang ketiga ada namanya strategi berbasis fokus pada tubuh. Nah, di strategi berbasis pada tubuh ini ada kesadaran tubuh dan latihan pemanasan. Seperti dosen-dosen yang dijelaskan kemarin, contohnya ada Ibu Dewa, dia juga waktu kemarin memberikan latihan pernafasan dan kesadaran tubuh. Dan ibunya bilang ini juga termasuk di dalam materi seorang konselor, dimana kita juga nggak bisa terus-menerus memberikan mereka suatu ocehan seperti ini atau bahasa kasarnya kayak gitu ya Bu ya, atau ceramah atau mengatasi masalah. Kita juga perlu latihan yang namanya latihan pernapasan atau kesadaran tubuh. Dan ibunya juga bilang itu nggak semuanya harus juga cari, kita juga dari konselor bisa membuat diri itu, artinya membuat kesadaran itu dari diri kita sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya ada ke judul yang kelima, yang dimana ada judulnya prinsip-prinsip bagaimana, apa sih prinsip-prinsip etika profesi konselor. Nah, di sini juga udah restu rangkum prinsip-prinsipnya. Ada yang pertama ada menghormati otonomi. Klien ini memiliki hak untuk membantu keputusan sendiri dan menentukan arah hidup mereka. Klien kan memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dan menentukan arah hidupnya mereka. Dan di prinsip yang pertama menghargai otonomi, kita juga harus bisa mengarahkan mereka bagaimana sih mereka nantinya kalau mereka sudah mempunyai permasalahan, otomatis kan mereka kayak memikirannya, ada yang berpikiran pendek, kenapa sih kita harus hidup seperti itu kan. Kita juga harus bisa mengarahkan hidupnya nanti selanjutnya seperti apa. Dan yang prinsip yang kedua ada yang namanya tidak merugikan. Nah, tentu kita sebagai seorang konselor, gimana caranya kita tidak merugikan seorang kliennya kita supaya nantinya klien kita tidak kapok. Kita juga sebagai seorang konselor kan bisa harus membantu mengarahkan mereka dan menyeramahkan mereka dan mengatasi juga permasalahannya supaya nantinya bisa tidak merugikan dirinya dan kita. Apalagi kita, kalau kita sudah bisa berhasil menjadi seorang konselor, apalagi bagi Restu, kita sebagai seorang konselor tentu namanya berhasil ketika klien kita itu mampu mengatasi masalahnya dan menentukan arah hidupnya selanjutnya seperti apa. Dan itu tidak merugikan contohnya. Prinsip yang selanjutnya ada berbuat baik. Tentu kita sebagai seorang konselor jangan jahat. Otomatis nanti baru pertama kali kita ketemu dengan klien udah kabur kliennya. Harus berbuat baik. Selain berbuat baik, kita juga harus membuat keadilan, kita juga harus membuat kerahasiaan, kejujuran, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang emang harus kita terapkan sebagai seorang konselor nantinya. Bagaimana suatu keadilan itu, kita juga harus adil kepada diri dan apalagi sebagai kepada klien kita. Kerahasiaan tentunya kita sebagai seorang konselor nggak bisa dong kita nantinya habis contohnya klien habis ke kita ada klien ini nih, apalagi kayak sekarang ya Ibu ya, zamannya di sosmed, bagi-bagi di sosmed, nggak seperti itu. Kejujuran, tentu konselor juga harus bersikap jujur dari segala arah bagi Restu. Bukan hanya diri sendiri, bukan hanya ketika menghadapi klien, kita juga banyak nanti untuk lingkungan di luarnya. Kompetensi, tanggung jawab seorang konselor seperti apa? Apakah kita bisa nggak profesional untuk menghadapi semua ini? Apakah kita nantinya supaya nggak dikira percuma kita berkonseling sama konselor itu nggak ada baiknya, dia juga adu nasib, nggak, supaya nggak dicap buruk seperti itu. Gimana sih nantinya supaya kesan pertama mereka lihat kita, jangankan berbicara, dia melihat nanti supaya aura kita tuh kayak pasti ini dapat dipercaya. Gimana sih caranya kita untuk memberikan itu sebagai seorang konselor nantinya Bu, seperti itu menurut Restu. Baik Bu, lanjut ke judul yang keenam. Ada yang namanya tanggung jawab profesional dan kode etiknya seperti apa. Seperti yang sudah Restu rangkum, kedua hal ini saling berkaitan erat dan merupakan fondasi bagi praktik konseling yang etis dan efektif. Wow, ternyata gini ya Bu,
sebagai seorang konselor banyak yang harus kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya tanggung jawab profesional seorang konselor. Nah, di sini Restu rangkum sudah tanggung jawab profesional merujuk pada kewajiban-kewajiban yang diemban oleh seorang konselor dan menjalankan praktiknya. Tanggung jawab ini meliputi sekadar mengikuti aturan, bukan sekadar mengikuti aturan, akan tetapi juga mencangkup komitmen dan bertindak secara etis. Nah, di sini juga ada beberapa aspek penting dan tanggung jawab. Sebelum itu, seperti judulnya, tanggung jawab profesional seorang konselor. Kembali lagi, kita juga harus bertanggung jawab penuh sebagai seorang konselor untuk melayani klien kita. Nah, gitu aja contoh sederhananya menurut Restu, Bu. Ada beberapa aspek penting. Yang pertama, kesejahteraan klien. Yang pertama ada kesejahteraan klien, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga ada integritas, yang keempat kerahasiaan, yang kelima batasan profesional, yang keenam ada akuntabilitas, kesadaran diri, dan tanggung jawab. Nah, di aspek-aspek ini sudah Restu tadi singgung ada beberapa, seperti kerahasiaan itu, kesadaran diri itu apa. Tentu banyak sekali aspek-aspek di seorang konselor yang memang harus kita pelajari lebih luas. Bagaimana caranya kita untuk menjaga semua aspek-aspek ini. Seperti itu. Dan menurut kode etik profesional konselor, menurut materi yang Restu rangkum, kode etik adalah seperangkat prinsip dan standar perilaku profesional yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk memandu tindakan anggotanya. Kode etik ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis dan membangun konselor dan menghadapi dilema etika. Adapun beberapa fungsinya meliputi, sebelum ke fungsi, kode etik dan konselor. Sudah Restu baca tadi penjelasannya dan Restu garis bawahi secara sederhana menurut Restu dan Restu singkat. Kode etik ini adalah seperangkat prinsip atau standar perilaku. Kayak kode etik ini bagaimana sih caranya kita memberikan suatu prinsip atau standar. Gimana kayak kita juga kayak gini bagi Restu Ibu ya. Kode etik ini di dalam konselor ini adalah suatu kode yang dimana kita juga harus sebelum menghadapi klien, kita juga harus memiliki kode tersendiri sebelum menghadapi kayak, bagaimana sih caranya kita nantinya supaya klien itu merasa nyaman. Kode apa ya nanti? Kode seorang guru, artinya guru BK atau konselor. Ada yang namanya kayak menjaga kerahasiaan, seperti itu. Kode-kode seperti itu bagi Restu ini ada pun beberapa fungsinya yang bisa Restu baca. Restu bacakan saja. Memberikan panduan, melindungi klien, menjaga integritas, memfasilitasi, mendidik, dan mempromosikan otonomi profesional. Tentu kita juga harus memberikan panduan-panduan tertentu kita sebagai seorang konselor supaya nantinya mereka nggak semena-mena. Bagi Restu nggak semena-mena. Nantinya mereka berkonselor kepada kita. Gitu. Kita juga ada batasannya kita. Kayak melindungi klien, tentu kita sebagai seorang klien tentu sekali harus melindungi klien untuk bertujuan melindungi kerahasiaan dan mempromosikan otonomi profesional. Memiliki standar etika sendiri, profesi konseling menunjuk tanggung jawab dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Kita bagi Restu mempromosikan otonomi profesional itu kita mempromosikan diri kita sebagai seorang konselor. Kita ini nggak cuma hanya bisa seperti ini loh, kita ini nggak hanya bisa cuma menyeramahkan loh, kita ini juga bisa membaca suatu pikiran mereka dengan gerak-gerik tubuhnya mereka. Jangan sampai mereka mulai ngomong, kita juga bisa membaca dari sudut matanya mereka, seperti itu bagi Restu Ibu.
Hubungan antara tanggung jawab profesional dan kode etik ini, tanggung jawab profesional adalah internalisasi prinsip-prinsip etika dan komitmen untuk hubungannya ini juga sangat erat antara profesional dan kode etik ini, karena dia kita juga harus profesional memiliki kode tersendiri, makanya memiliki hubungan erat bagi restu. Seperti itu, Bu. Soal selanjutnya, Bu, ada soal nomor 7 yang berjudul teknik komunikasi efektif dalam hubungan konseling. Nah, di sini restu rangkum ada beberapa teknik sih. Dari yang pertama ada teknik mendengarkan aktif. Tentu bagi restu teknik mendengarkan aktif dalam konseling ini kita harus memang benar-benar mendengarkan. Ya, kalau restu pribadi, Bu, kalau tidak mendengarkan dari 1 sampai akhir itu, restu pasti kayak nggak tahu apa-apa, benar-benar blank. Meskipun nanti restu bertanya sama teman, ya restu nggak bisa seperti itu. Makanya restu kayak blank gitu loh rasanya. Makanya restu pribadi harus menurut restu harus mendengarkan aktif itu kayak penuh konsentrasi, dalam artian apalagi ada dosen di depan menjelaskan atau guru, kita juga harus mampu mendengarkan dengan kita sendirilah menurut kepribadian seseorang nih, Bu. Artinya kembali ke kepribadian seseorang tuh kita juga harus mendengarkan teknik mendengarkan aktif menurut restu pribadi ya kan. Tetapi di sini di rangkuman restu ada juga dibagi teknik pendengaran aktif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada harus yang pertama teknik mendengarkan aktif ini ada perhatian penuh, parafrase, refleksi perasaan, klarifikasi, dan rangkuman. Yang dimana mendengarkan penuh nih kita menunjukkan secara verbal atau non verbal bahwa kita bisa mendengarkan konselor kita, anggap kita klien, konselor kita itu seperti apa, seperti ini atau gurunya kita, ada dosennya kita, dengan contoh bagi restu dengan contohnya dengan kayak teknik pola mata kita, mendengarkan. Pasti nantinya konselornya, gurunya atau dosennya pasti kayak seneng kalau didengarkan mereka menjelaskan di depan seperti itu. Refleksi perasaan itu mengidentifikasi dan menyampaikan kembali emosi apa yang dirasakan klien, baik yang dia terungkap secara langsung maupun tidak. Rangkuman itu merangkum poin-poin penting yang telah dibicarakan. Nah, bagi restu rangkuman itu yang merangkum poin-poin penting dan pembicaraan. Apapun misalnya masalah klien dari ngomong A sampai Z, ya kita jadi permasalahan, contohnya jadi permasalahannya ibu atau bapak atau adik atau kakak seperti ini, bisa kita rangkum kayak gini gitu. Kita sebagai konselor itu bagi restu itu emang sangat penting seperti itu. Dan teknik selanjutnya ada teknik bertanya.